Aku tak pernah menyangka satu musim panas bisa mengubah hidupku. Aku berusia 42 tahun, dan pernikahanku sudah lama seperti kotak tua yang tak terkunci. Tampaknya utuh, tetapi sudah lama kehilangan daya tariknya. Suamiku menyarankan, pergilah mengunjungi adikmu di desa, bersantai, dan renungkanlah. Aku tidak keberatan. Aku menginginkan kedamaian dan ketenangan. Aku hanya ingin berhenti memainkan peran. Semuanya baik-baik saja. Jadi aku mendapati diriku di sebuah kota kecil Ukraina di wilayah Poltava, tempat adikku Lena pindah. Dia membeli sebuah rumah tua di pinggiran kota dengan jendela kayu dan tanaman anggur yang melilit beranda. Pada hari pertama, aku diselimuti aroma rumput yang hangat oleh matahari, gonggongan anjing dari kejauhan, dan gemerisik dedaunan, yang memiliki sesuatu yang menenangkan. Waktu berlalu lebih lambat di sini, tetapi setelah hanya beberapa hari, aku menyadari bahwa keheningan bukanlah satu-satunya temanku. Dia muncul suatu malam ketika Lena dan aku sedang menurunkan lemari-lemari tua dari sebuah van. Namanya Dima, 19 tahun. Putra dari suami baru Lena yang hidup tanpa ikatan pernikahan resmi. Ia tinggi dan berbadan tegap, dengan mata gelap yang memadukan keberanian dan kehati-hatian. Ia mengangkat lemari laci yang berat dengan mudah, seolah-olah itu kotak kosong, dan melirikku, menatap lebih lama dari yang seharusnya. Aku menganggapnya sebagai rasa canggung, tetapi keesokan harinya aku menyadari ia menatapku seolah-olah ia bisa membaca pikiranku. Lena sering pergi dinas ke pusat regional, meninggalkan Dima dan aku sendirian di rumah. Aku menyortir kotak-kotak piring lama, membersihkan rak, dan memasak makan malam. Ia lewat, bahunya hampir menyentuh bahuku. Tangannya sesekali menyentuh tanganku, dan momen-momen itu seolah meninggalkan bekas tak terlihat di kulitku. Suatu malam, aku pergi ke kantor mengenakan gaun katun tipis dengan motif bunga biru muda kecil. Rambutnya disanggul longgar, dan kakinya yang telanjang mengenakan sandal krem lembut. Bulan sudah terbit di atas taman. Udara dipenuhi aroma bunga dan kayu hangat. Aku mendengar langkah kaki. Tidak bisa tidur, tanyaku tanpa menoleh. Dan kau? Jawabnya. Suaranya lebih rendah dari yang kuingat. Dia berdiri di sampingku, cukup dekat sehingga aku mencium aroma sabun segar dan sesuatu yang sedikit pahit, seperti absent. Tangan kami hampir bersentuhan. Aku bisa saja menarik diri, tetapi aku tidak melakukannya. Kau cantik, katanya pelan, seolah menguji bagaimana kata-kata ini akan terdengar di antara kami. Aku tetap diam, merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Keesokan harinya, semuanya tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi sebuah benang tak terlihat menggantung di antara kami. Tatapan kami sedikit lebih lama. Sentuhan kami sedikit lebih berani. Pada hari Minggu, Lena pergi ke pernikahan seorang teman. Kami ditinggal sendirian. Aku bekerja di kebun, menyirami bunga-bunga. Aku mengenakan celana pendek tipis dan kemeja longgar yang diikat untuk Natalia. Angin sepo-sepo mengangkat kain itu, dan aku menangkap tatapannya. Malam itu, kami makan malam di beranda. Matahari terbenam, mewarnai semuanya dengan cahaya keemasan madu. Dima menuangkan selai ceri untukku, dan jari-jarinya dengan lembut menyentuh jariku. Sentuhan itu hampir polos, tetapi di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan, tantangan, dan janji. Aku berusaha untuk tidak menunjukkan bahwa sebuah permainan telah lama dimulai di dalam diriku, yang aturannya sangat kabur. Malam itu, aku berbaring lama, menatap langit-langit, dan aku tahu sesuatu telah dimulai, dan tidak mungkin untuk menghentikannya. Lena baru kembali larut malam berikutnya, dan sepanjang waktu itu, kami sendirian di rumah. Tetapi kami hampir tidak berbicara. Masing-masing dari kami berpura-pura sibuk dengan urusan kami sendiri. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku mengenakan gaun rumahan tipis berwarna merah muda pucat yang lembut membalut pinggangku dan terbuka sedikit di atas lutut. Aku membiarkan rambutku terurai. Biarkan sinar matahari menyentuhnya terlebih dahulu. Sudah ada segelas teh di beranda.
Ini untukmu, kata Dima, muncul dari balik pintu. Dia mengenakan kaos hitam dan celana pendek olahraga. Rambutnya sedikit acak-acakan. Aku mengambil gelas itu. Jari-jari kami kembali menyentuh arus listrik itu. Hari itu kami memutuskan untuk membereskan loteng tua. Baunya debu, kayu kering, dan sedikit kenangan masa lalu. Aku berdiri di atas tangga lipat, mengeluarkan kotak-kotak. Dia memegang pinggangku, seolah takut aku akan jatuh. Telapak tangannya hangat, dan sepertinya dia memegangku sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Hati-hati, katanya, sambil menatapku. Tatapannya membuatku bergegas turun. Saat aku sedang membersihkan debu dari tutup peti tua, dia duduk di sebelahku. Apakah kamu selalu berpakaian rapi di rumah? Tanyanya, matanya tak lepas dari lututku yang sedikit terlihat dari bawah ujung gaunku. Aku pura-pura tidak memperhatikan dan mengalihkan pembicaraan ke foto-foto lama yang kutemukan di dalam peti. Tapi di dalam, semuanya sudah bergejolak. Malam itu, Lena menelepon dan mengatakan dia akan menginap di rumah temannya 1 hari lagi. Aku dan Dima makan malam di beranda. Salad mentimun, kentang baru dengan dill, dan kvass dingin. Saat aku berdiri untuk membereskan meja, dia juga berdiri. Ayo, tawarnya, mengambil piring-piring dariku. Tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganku, berhenti sejenak. Aku menyadari dia sengaja berdiri terlalu dekat. Kemudian, kembali ke rumah, aku membungkuk di atas keranjang cucian. Aku mendengar dia mendekat. Kau terlihat cantik hari ini, kata Tikho. Aku menegakkan tubuh, dan kami berhadapan muka. Kami menghirup udara yang sama. Seharusnya aku menjauh, mengatakan sesuatu yang netral, tetapi aku hanya menatap mata gelapnya. Tidak, gumamku. Tapi kedengarannya seperti aku memintanya untuk tidak berhenti. Dia tidak melakukan apapun, hanya menyentuh bahunya dengan ringan saat lewat. Tapi sentuhan itu sudah cukup bagiku untuk merasakan kehadirannya sepanjang malam. Bahkan ketika dia berada di ruangan lain. Malam itu, aku pergi ke dapur untuk minum air. Cahaya bulan masuk melalui jendela, memenuhi ruangan dengan warna perak. Dia berdiri di meja dengan secangkir teh di tangannya. Kami kembali dekat, dan kali ini tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mata kami bertemu, dan segala sesuatu di sekitar menjadi sunyi, seolah dalam keadaan setengah tidur. Aku tahu bahwa sedikit lagi garis tipis ini akan menghilang. Tetapi justru sedikit inilah yang kami berdua regangkan hingga batasnya. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara hujan. Hujan bergemuruh di atap, di dedaunan anggur di beranda, memenuhi rumah dengan dengungan lembut. Lena belum kembali, dan entah mengapa pikiran itu menghangatkan hatiku. Aku turun ke bawah dengan kemeja katun panjang berkancing, diikat dengan ikat pinggang. Ujung kemeja menyentuh kaki telanjangku, dan kainnya berdesir menyenangkan setiap langkah. Dapur berbau roti segar. Dima sedang memanggang sesuatu di oven. Selamat pagi, katanya, melirikku sekilas. Mau kopi? Aku mengangguk, duduk di meja. Dia menuang dan meletakkan cangkir di depanku. Jari-jarinya menyentuh jariku sejenak. Aku merasakan napasku sedikit lebih cepat. Hujan tidak berhenti, dan kami memutuskan untuk tinggal di rumah. Aku duduk di sofa dengan sebuah buku, dia di meja dengan laptop. Tapi sesekali aku menangkap pandangannya. Dia menatap lututku, garis leherku, rambutku, yang kadang-kadang kusibakkan. Setelah makan siang, lampu di rumah menjadi redup, dan aku menyalakan lampu meja. Dima datang, duduk di sebelahku, dan melirik bukuku. Apa yang sedang kau baca? Bahunya hampir tidak menyentuh bahuku. Roman. Aku tidak menyelesaikan kalimatku karena aku merasakan lututnya sedikit menyentuh lututku. Dia tidak menyingkirkannya. Di antara halaman-halaman buku dan sentuhan polos ini, keheningan aneh muncul, pekat dan hampir terlihat. Kau, dia memulai, tetapi kemudian terdiam. Kancing bajumu lepas. Aku melihat ke bawah, dan memang,
Kancing atas kemejaku sedikit lepas. Dengan perlahan, aku mengancingkannya. Tapi dia tidak lagi melihat kancing itu, melainkan langsung ke mataku. "Terima kasih," kataku pelan. Di malam hari, ketika hujan telah reda, kami pergi ke beranda. Udara terasa segar, berbau tanah basah dan pohon linden. Aku bersandar di pagar, dan dia berdiri di belakangku, sedikit di samping. Telapak tangannya terletak di pagar di sebelah telapak tanganku, dan jari-jarinya hampir tidak menyentuh punggung tanganku. "Tahukah kau apa yang kupikirkan tentangmu?" "Ya." Suaranya pelan, tetapi tidak ada keraguan di dalamnya. Aku tidak menjawab. Keheningan itu adalah sebuah pengakuan. Dia melangkah lebih dekat, dan aku merasakan kehangatan dadanya melalui kain tipis kemejanya. Dia tidak menciumku, tidak memelukku. Dia hanya berdiri di sana sehingga aku tahu dia ada di sini, dan dia tidak akan mundur. Malam itu aku tertidur dengan perasaan bahwa ini bukan lagi permainan dan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah tak terhindarkan. Lena kembali selama beberapa hari, dan rumah itu sekali lagi dipenuhi dengan suaranya, aroma parfum, dan percakapan telepon yang tak ada habisnya. Tetapi di dalam diriku, keheningan hari hujan itu, yang dipenuhi dengan antisipasi, masih bergema. Pada malam hari kedua, dia tiba-tiba berkata, "Aku ada pertemuan di kota besok. Aku akan pulang larut malam." Dan dia tersenyum seolah itu bukan hal yang istimewa. Keesokan paginya, ketika Lena pergi, aku sengaja menghabiskan waktu lama untuk memilih pakaian. Aku memilih gaun musim panas tipis berwarna kopi susu dengan ikat pinggang sempit dan rok lembut sepanjang lutut. Di kakiku ada sandal linen ringan. Aku mengikat rambutku menjadi ekor kuda rendah, tetapi menyisakan beberapa helai di dekat wajahku. Dima berada di halaman, memperbaiki sesuatu di dekat gudang tua. Aku keluar menemuinya dengan secangkir minuman buah dingin. Dia mengangkat kepalanya, menatap sedikit lebih lama dari yang seharusnya. "Terima kasih," katanya, menerima gelas itu. Jari-jari kami bertemu lagi. Kami makan siang di beranda. Kemudian aku menawarkan untuk membantunya membongkar barang-barang di loteng. Tangganya curam, dan dia mengikutiku, dan aku merasakan tatapannya padaku. Kegelapan loteng yang panas berbau debu dan kayu kering. Aku membungkuk untuk mengambil kotak itu, dan pada saat itu telapak tangannya berada di punggung bawahku. Gerakan yang ringan, tetapi sepenuhnya disengaja. Aku menegakkan tubuh. Ia berdiri, dan kami hampir berhadapan muka. Matanya serius, tanpa sikap kurang ajar seperti biasanya. "Kita berdua mengerti," ia memulai, tetapi aku meletakkan jariku di bibirnya. "Diam." Kami berdiri seperti itu selama beberapa detik. Hanya terdengar suara tetesan hujan dari atap, lalu hujan mulai turun lagi. Perlahan aku menarik tanganku, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dengan hati-hati, hampir tanpa bobot, jari-jarinya menyentuh bahuku, lalu meluncur di sepanjang kain gaunku hingga ke siku. Itu bukan pelukan, lebih dari sekadar sentuhan, tetapi kurang dari melangkah melewati batas. "Jika kau bilang tidak, aku akan pergi," katanya. Aku terdiam. Kemudian dia dengan hati-hati menelusuri pergelangan tanganku dengan jari-jarinya, mengambil tanganku dan menempelkannya ke dadanya. Aku merasakan betapa cepat jantungnya berdetak. Kami berdiri di loteng yang remang-remang itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi keheningan itu mengandung makna yang lebih dalam daripada pengakuan apapun. Kemudian, ketika kami turun ke bawah, kami duduk lama di dapur sambil minum teh. Lututnya menyentuh lututku, dan aku tidak lagi mencoba untuk menjauh. Malam itu, aku menyadari bahwa kami telah melewati batas tanpa benar-benar bersentuhan. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Keesokan harinya, Lena pergi lagi, kali ini untuk seluruh akhir pekan. Kami memiliki rumah untuk diri kami sendiri, dan udara terasa pengap. Dengan ketegangan, terasa pekat seperti kabut malam yang hangat. Aku memutuskan untuk memasak makan malam. Sesuatu yang sederhana,
tetapi istimewa. Aku mengenakan gaun linen tipis dan ringan, sedikit pas di badan, dengan kerah model perahu dan lengan pendek yang memperlihatkan pergelangan tanganku. Aku memakai sandal bertali tipis, dan membiarkan rambutku terurai. Dima membantu di dapur, memotong rempah-rempah dan membawa sayuran dari beranda. Terkadang jari-jarinya tanpa sengaja menyentuh jariku, dan setiap kali terasa seperti percikan kecil. Kami makan malam di luar di bawah cahaya lampu, dikelilingi oleh suara-suara malam yang tenang. Setelah hidangan penutup, dia tidak terburu-buru untuk bangun. Tatapannya menjadi serius. "Kau tahu aku tidak bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa," katanya. Aku ingin menjawab, tetapi dia berdiri, mendekat, dan berhenti di belakangku. Tangannya jatuh di bahuku, meremas dengan lembut. Telapak tangannya yang hangat bergerak perlahan, hampir seperti meditasi, seolah-olah dia sedang menghafal setiap baris. Aku menutup mata. Sentuhan ini lebih jujur daripada kata-kata apapun. "Kau cantik," bisiknya, hampir di telingaku. Aku menoleh, dan tatapan kami bertemu, hanya sehelai napas. Dia mengusap ujung jarinya di lengan bawahku, turun ke telapak tanganku, dan menyatukan jari-jari kami. Kami berdiri seperti itu, sementara jantungku berdetak pelan, terlalu cepat untuk kupikirkan. Pada saat itu, suara mesin terdengar dari jauh. Sebuah mobil mendekati rumah. Kami segera melepaskan pelukan. Lena, tetangga yang tak terduga. Aku masuk ke rumah, mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dima tetap di beranda, dan aku, melihat bayanganku di jendela yang gelap, menyadari bahwa jejak sentuhannya masih ada di wajahku. Larut malam, aku mendengar ketukan pelan di pintu kamarku. Aku membukanya. Dia berdiri di sana, mengenakan kaos dan celana jeans sederhana. Matanya dipenuhi keraguan, bercampur dengan hasrat. "Aku hanya ingin," katanya, tetapi kemudian terdiam. Aku menyingkir, membiarkannya masuk. Dia masuk, dan kami kembali terlalu dekat. Tangannya menyentuh pipiku. Kemudian dia mundur selangkah. "Jika kau mau, aku akan pergi," katanya. Aku tidak menjawab. Keheningan menyelimuti ruangan, dan di suatu tempat di luar jendela, malam suara burung berteriak terdengar di kejauhan. Kita berdua tahu ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Dan tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari lantai bawah. Pintu depan berderit pelan. Seseorang memasuki rumah. Kami saling bertukar pandang. Hatiku mencekam. Bisa jadi Lena. Bisa jadi hal tak terduga lainnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku yakin tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang.